Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Bayi Boso. Gimana kabarnya guys? Sehat semuanya? Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas dengan sehat. Amin ya rabbal alamin. Episode kali ini kita akan ngulik tentang kenapa Deddy Corbuzier masuk ke dalam YouTube ya. Alasan Deddy Corbuzier main di YouTube atau istilahnya berkarya di YouTube. Padahal dia sudah terkenal di televisi. Kenapa? Jadi Deddy Corbuzier itu dia tidak menggunakan YouTube untuk platform broadcast ya, atau istilahnya dia tidak menggunakan YouTube untuk berkarya dengan sungguh-sungguh, hanya sebagai tempat menyimpan atau hard disk lah ya. Dia itu punya video banyak banget ya. Kemudian dia berpikir enaknya disimpan di mana? Kalau hard disk ya, maka akan butuh banyak hard disk. Oleh karena itu dia menyimpan video-videonya ke dalam YouTube ya, jadi di private. Kemudian 2 tahun waktu berlalu, dia menyadari bahwasanya YouTube ini punya masa depan atau jangka panjang yang cerah. Dia punya acara hitam putih, namun acaranya itu sepi guys. Tapi ketika di YouTube, acara hitam putih ini menjadi trending. Nah, dengan alasan inilah, bukti ini dia menjadi lebih yakin bahwasanya YouTube menjadi platform masa depan. Berikut cerita detailnya Deddy Corbuzier membuat channel YouTube ya. Jadi di dalam channelnya Deddy Corbuzier itu membuat beberapa playlist ya. Pada mulanya dia membuat triangle untuk ditayangkan di YouTube ya. Jadi di sini mencapai 2 sampai 3 juta viewer. Kemudian saya membuat serial komedi pintar berdurasi 5 menit berjudul TBC, Tactical Battle Combat. Saya unggah di YouTube sebanyak 13 episode. Hasilnya juga bagus, beberapa bisa menggait jutaan viewer, beberapa ratusan ribu viewer ya. Nah, kemudian dia berhenti guys. Ini poin penting. Kemudian saya berhenti membuat tayangan semacam ini karena saya berpikir ulang, tujuan saya untuk nge-YouTube bukan seperti ini. Tujuan saya adalah bagaimana saya bisa sharing sesuatu yang saya tidak bisa share di TV. Kalau TBC dan Triangle sangat bisa saya share di TV. Jadi 2 konten yang diupload di YouTube itu sebenarnya acara televisi gitu. Nah, sejak 6 bulan lalu saya membuat semacam 3 rubrikasi atau playlist tayangan, masing-masing saya beri judul motif yang isinya mengenai inspirasi dan motivasi orang. Me Against the World isinya apa hal yang saya tidak suka dan bisa saya kritik. Satu lagi smart vlog. Dari 3 playlist ini saya bisa berkarya dan berekspresi berdasarkan apa yang ada di pikiran saya. Video pertama dari playlist ini saya beri judul Sekolah Gak Guna. Sekolah Gak Guna guys. Dan ini meledak menggait jutaan viewer. Dari video ini juga saya membuat serial sekolah, membicarakan hal-hal kritis mengenai dunia akademik. Video terbanyak saya ditonton oleh 7 juta viewer. Memang Deddy Corbuzier itu dia seorang mentalis ya, pesulap. Jadi daya pikirnya itu iya bagus. Bukan bagus lagi, di atas rata-rata ya. Bayangkan berapa banyak viewer yang saya dapatkan untuk keseluruhan video dari YouTube channel saya. Bisa jadi akumulasi angkanya jauh lebih besar dari penonton saya di TV. Dan saya bisa sharing apa saja yang bisa saya sharing. Saya bisa berkreasi sebebas mungkin tanpa terpaku pada rating dan sharing TV ya. Jadi dia berkarya di televisi itu terikat dengan namanya aturan. Jadi di dalam televisi itu pasti ada sensornya. Jadi kapan sebuah statement itu boleh disampaikan dan kapan itu tidak boleh. Ngerokok di dalam televisi nggak boleh. Tapi ketika di YouTube bebas guys. Ya, tidak ada filter semacam itu. Karena apa? YouTube memang ada apa namanya? Klasifikasi ya, atau istilahnya ada YouTube dewasa ya. Ya, jadi di channel YouTube yang premium seperti ini itu untuk kalangan dewasa. Nah, ketika untuk anak-anak itu ada YouTube Kids ya. Kalian cari di Play Store ada. Jadi itu tayangan anak-anak semuanya. Anak yang nonton di YouTube Kids pasti terlindungi dari iklan-iklan yang mungkin mengganggu psikologis seorang anak gitu guys. Ngomong-ngomong tentang channelnya Deddy Corbuzier saat ini, dia menjadi top trending lah untuk saat ini tuh, karena channelnya ini mengangkat sebuah podcast tentang sesuatu
yang lagi booming atau lagi tren yang dibicarakan oleh orang banyak. Jadi kejadian-kejadian yang memang lagi hangat, lagi viral, itu pasti akan dibahas di podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi ada semacam paradigma, dia dipanggil ke podcastnya Deddy Corbuzier maka akan cepat naik. Jadi semacam panjat sosial, pansos gitu. Luar biasa, podcastnya Deddy Corbuzier sudah mencapai 11 juta subscriber lebih. Dan podcast ini merupakan podcast yang banyak menginspirasi masyarakat kita, mulai dari lapisan bawah, menengah sampai ke atas ya. Jadi bahan atau materi yang diobrolkan di dalam podcastnya Deddy Corbuzier itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Akhirnya apa? Channel ini menjadikan sebuah sumber informasi yang cukup valid, guys. Jadi bagi kalian yang ingin memulai jadi seorang YouTuber, ya tentukan dulu apa passion kamu, apa kelebihanmu, apa yang ingin kamu share di situ. Walaupun sebenarnya kita share di YouTube itu kita masih belajar atau pemula atau bahkan tidak tahu apa-apa, no problem, tidak apa-apa, karena kita bukan siapa-siapa. Kita mengawalinya dengan ya kita ingin sharing saja gitu ya. Jadi tidak harus seideal itulah, harus pinter, harus begini. Di channel ini kita akan sharing-sharing seputar edukasi itu. Jadi kalian yang ingin mengerti tentang YouTube, ya kalian tepat sekali di channel ini ya. Jangan lupa, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk menekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian suka videonya ya dikasih like, kemudian di share ke teman kalian, biar teman kalian juga mengetahui apa yang kalian tahu. Kemudian jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke guys, see you next time. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang sebuah topik, yaitu mengapa saya memaksa kamu nge-YouTube ala Deddy Corbuzier. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.